Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungannya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari segala berbagai musibah, baik lahir maupun batin. Dan apa yang menjadi impian kita selama ini, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya. Dikisahkan sahabat Ka'ab bercerita, saat hari kiamat telah ditegakkan, salah seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihisab dan ditimbang amalnya, dan ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, sehingga malaikat pun menyeretnya ke dalam neraka. Lalu Nabi Adam alaihissalam yang melihat orang tersebut diseret menuju neraka segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di surga dan berkata, "Wahai Muhammad." Lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Selamat datang wahai Bapak manusia." Nabi Adam alaihissalam berkata, "Sungguh ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam alaihissalam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umatnya. Nabi Adam alaihissalam pun menunjukkan tempat di mana orang tersebut akan diseret ke dalam neraka. Dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, hentikan." Lalu para malaikat tersebut pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka, para malaikat, tidak menurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim. Kemudian terdengarlah suara, "Patuhilah Muhammad." Lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Timbanglah ia amal perbuatannya." Para malaikat pun segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, amalan buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil secari kertas dari saku beliau yang di dalamnya tertulis bacaan sholawat Nabi dan meletakkannya secari kertas tersebut dalam timbangan amal baik orang itu. Dan Masya Allah, amal buruk yang tadinya lebih berat kini berbalik menjadi lebih ringan. Amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya, sehingga ia merasa sangat senang dan bahagia. Kemudian
orang itu mencium telapak kaki baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa secari kertas itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah bacaan salawatmu yang kamu mendoakan salawat kepadaku semasa di dunia, dan aku menjaganya untukmu." Kitab Duratun Nasihin li Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khawbawi, halaman 165-166. Jika waktu telah memasuki hari Kamis malam, maka para malaikat turun dari langit dengan membawa pena yang terbuat dari emas dan juga lembaran-lembaran yang terbuat dari perak. Mulai hari Kamis malam itu hingga terbenamnya matahari di hari Jumat, para malaikat tersebut tidak menulis apapun di atas lembaran-lembaran yang terbuat dari perak dan bertintakan emas, kecuali amalan bacaan salawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.